Halo Dek, jumpa lagi di Rasom Channel ya. Hari ini kita mau bahas progres soal PKTO1 10 soal. Kita langsung mulai. Nomor 11 ya. Lihat soalnya di atas ada. Pada jajar genjang di bawah ini, jika ADE 30 derajat dan BED 140 derajat, berapakah sudut BCD ya? Kita gambarkan. Oke. A B C D E F. Diketahui di soal ADE berarti yang ini ya 30 derajat, terus BED 140 derajat. Oke, nah sekalian aja ya, coba kita tentukan semua titik sudut yang belum ada. Oke, nah berarti ini 40 derajat ya, karena harus 40. Terus kemudian ini 110 derajat. Oke. Terus karena ini 110 derajat, berarti kan ini 110 derajat juga bertolak belakang. Nah ini sama ini tuh kan sehadap ya, jadi ini 110 derajat juga. Terus karena ini 110 derajat, berarti yang ini kan adalah 70 derajat. Nah ini sama ini tuh sehadap dia ya, 70 derajat, berarti ini harus 70 derajat juga, berarti ini adalah 40 derajat. Terus apa namanya, karena ini 70 derajat, berarti ini 70 derajat juga, ini sama ini tuh sehadap ya, jadi ini 70 derajat. Oke, udah ya, ketemu semua. Nah kalau di soal ini yang ditanya adalah besar sudut BCD, berarti BCD yang ini ya, jadi jawabannya 110 derajat. Oke. Kita lanjut ke nomor 12, masih tentang sudut dalam lingkaran ya, kita gambarkan. Oke, di gambar itu setengah lingkarannya aja ya, tapi boleh kita gambarkan full aja ini ya. Terus AB itu diameter, terus ini ada ke sana ini ya, terus ini ya. Oke, benar ya. Oke, sip, yaudah. Perhatikan gambar, diketahui sudut DOC. Ini kita namain dulu ABCD, ABCD OE. Yang diketahui DOC 60 derajat, ini 60 derajat, terus Q 70 derajat. Oke, yang ditanya DAO DEC. Yaudah sekalian kita coba tentukan semuanya ya, tentukan semuanya. Nah pertama dari sini nih, ini kalau ini coba perhatikan sudut ini dan sudut ini ya, sudut ini dan sudut ini. Nah kelihatan ya bahwa dia menghadap busur yang sama, dengan ini adalah si sudut pusat namanya
yang ini sudut keliling. Kalau sudut pusat sudut keliling hubungannya bahwa sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Jadi ini yang ini tuh 30 derajat ya. Oke, terus karena ini ada 7 derajat, berarti ini bisa dicari ya. Yang ini berarti 110 derajat ya, karena satu garis lurus 110. Berarti yang ini juga 110 derajat juga ini ya. Sehingga ini bisa dicari ini. Ya, ini kan 170, kalau segitiga kan 180, berarti ini 10 derajat. Nah, lalu coba perhatikan lagi hubungan sudut ini sama sudut ini. Nah, ini tuh juga adalah pasangan sudut pusat dan sudut keliling karena sama-sama menghadap busur yang ini. Ya. Nah, ini kan 180 ya, sehingga ini total harus 90 nih. Karena ini 10, berarti ini harus 80 derajat. Oke. Terus yang ini juga bisa kita cari berikutnya. Caranya adalah perhatikan bahwa segitiga ini tuh segitiga sama kaki, yang ini sama panjangnya. Kenapa sama? Karena ini kan jari-jari. Sehingga sudut di sini dan di sini harus sama, berarti ini 80 derajat juga. Ya. Nah, kemudian ini kan sudah 160 derajat. Berarti total ini 180, berarti 20 derajat. Oke. Terus mana lagi? Kita cari semua ya. Ini 80, berarti kalau ini ditanya jawabannya 100 derajat. Terus ini itu ya segitiga sama kaki juga, yang ini sama juga, ini panjang ini sama nih, sehingga kalau ini 10 derajat, yang ini juga 10 derajat. Kalau ini tadi berapa nih? 70 ya, karena 180, ini 110. Jadi ini bisa dicari juga nih, tinggal jumlah sudut segitiga. Oke, kalau kita langsung ke sini buat nyari ini bisa pakai segitiga yang ini bisa ya, segitiga yang gede ini juga bisa. Kalau kita pakai segitiga yang ini saja dulu ya, ini saja, ini kan 90, berarti ini juga adalah 90 derajat. Jadi tinggal kita hitung, ini 90 derajat, ini 30, 120, berarti ini adalah 60 derajat. Ya, ketemu semua, jadi mengalir aja ya. Oke, kalau yang di soal ini yang ditanya adalah DAO, sudut DAO ditambah DEC sama dengan berapa? DAO berarti yang ini 80 derajat, ini 80. DEC berarti yang ini ya, 60 derajat. Jadi jawabannya 140 derajat. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Dalam suatu kelas 3/4 dari jumlah siswa pria sama dengan 2/5 jumlah keseluruhan siswa di kelas tersebut. Perbandingan jumlah siswa wanita terhadap jumlah seluruh siswa di kelas. Oke, 3/4 dari jumlah siswa pria sama dengan 2/5 keseluruhan. Berarti kita bikin persamaannya ya. 3/4 dari pria kita misalkan aja L sama dengan 2/5 dari keseluruhan, berarti laki-laki tambah wanitanya ya. Oke, udah kita kali silang ya, ini kan sama aja dengan gini nih, 3L per W sama dengan 2L tambah 2W per 5 ya kan.
ini maaf bukan W tapi 4 kali silang 15L sama dengan 8L tambah 8W. Berarti yang L ke sini 7L sama dengan 8W. Jadi dari sini kalau kita mau bikin L banding W itu adalah L banding W berarti 7-nya ke kanan ya kan, 8/7. Berarti kalau laki-lakinya 8, wanitanya 7, yang artinya juga keseluruhannya 15. Yang ditanya adalah perbandingan jumlah siswa wanita per total. Total maksudnya wanita tambah laki-laki. Berarti yang wanitanya 7, yang totalnya 15. Aman ya? Oke. Kita lanjut nomor 14. 2024 kuadrat dikurang 2018 kali 2030 itu berapa? 14. 2024 kuadrat dikurang 2018 dikali 2030 sama dengan berapa? Oke. Kalau angkanya gede gini bisa pakai pemisalan ya. Kita misalkan saja si 2024 ini sebagai X ya kan, maka itu artinya 2030 itu adalah X yang harus ditambah 6 ya kan. Ini X dikurang 6 ya kan, 2024 dikurang 6 itu hasilnya 2018 ya. Jadi kita proses variabelnya dulu. Kalau nanti di akhir masih ada X, tinggal kita kembalikan nilai X 2024. Oke, jadi ini X kuadrat dikurang, nah ini kita kaliin ke sini. X min 6 kali X plus 6 bentuk sekawan, hasilnya kan berarti A kuadrat kurang B kuadrat ya. Berarti X kuadrat dikurang 36. Berarti ini kan X kuadrat dikurang X kuadrat ditambah 36. Ah, yang ininya habis. Jadi jawabannya 36 langsung. Jadi setelah diproses nilai variabelnya hilang semua ya, 36 jawabannya. Lanjut. Kemudian nomor 15. Diketahui 4 bilangan 0 lebih kecil A, lebih kecil B, lebih kecil C, lebih kecil D. Manakah di bawah ini yang terbesar? Oke, nah berarti ini harus kita cek satu-satu ya. Oke, nomor 15. Jadi tentang ABCD-nya begini. Nah, ini artinya kan berarti semua bilangan tersebut positif, terus yang paling besar itu berarti adalah D, kemudian C, kemudian B, kemudian A. Jadi A yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat pilihannya kan ini operasi pembagian ya kan, operasi pembagian yang paling besar. Berarti seandainya ada C plus D per A plus B, maka ini udah pasti hasil bagi terbesar ini. Ini pasti nilai terbesar. Ya kan? Kenapa? Karena kalau mau pembagian hasilnya besar, atasnya harus besar, bawahnya harus sekecil mungkin. Ya kan? Kalau mau terbesar berarti harus C sama D yang ditambahkan. Ya, kebetulan ada ya. Jadi langsung aja jawabannya berarti yang C. Oke, gampang. Kita lanjut nomor 16. Jika PQR kurang dari 0, PQ lebih dari 0, QR kurang dari 0, maka di bawah ini yang pasti bernilai benar ya. Oke, kita tulis dulu. Jadi ada nomor berapa tadi? 16 ya. PQR, terus apa lagi? PQQR. PQ lebih dari 0,
kurang dari 0, kalau PQR kurang dari 0. Oke. Dari sini mestinya kita bisa ketemu nilai PQR masing-masing ya, karena ini 3 variabel, 3 pernyataan. Oke, ini tinggal kita substitusi aja ke sini ya. Kan kita tahu PQ, diketahui PQ itu positif, ya kan? Yang ini tuh nilainya positif. Berarti yang R ini harus apa supaya nanti dia jadi negatif? Ya berarti R-nya harus negatif, ya kan? Jadi langsung kita dapat R negatif. Terus, nah R negatif ini kalau kita substitusi sini, substitusi sini bisa ketemu Q ini. Ini itu R ini tuh negatif. Berarti si Q-nya harus positif, ya kan? Nah, Q harus positif supaya hasil kalinya jadi negatif. Oke, lalu kita substitusi lagi ini ke atas. Q yang ini tuh positif, ini positif. Berarti ini apa? Harus positif juga B-nya. Nah, gini. Ya. Jadi sudah ketemu masing-masing, lalu tinggal kita cek satu persatu ya. Saya tulis dulu ya, 1, 2, 3, 4. P tambah Q tambah R negatif. Oke. P tambah R besar 0. P min Q min R, P min Q min R besar 0. P tambah Q min R, P tambah Q min R. Oke, kita cek. Yang diminta adalah manakah yang pasti benar. Oke. Nah, P tambah Q kan positif ya. Nah, jadi kita bisa jumlahin sebagian dulu. Berdua-dua P tambah Q positif. P karena P positif, Q positif, pastilah P tambah Q positif. Terus R negatif. Nah, sekarang tinggal di ini ya, kita lihat ya, kalau positif ditambah negatif pasti negatif nggak? Tidak pasti. Bisa negatif bisa, tapi tidak pasti negatif ya. Jadi ini tidak pasti benar ya. Jadi kita kasih X ya, artinya tidak pasti benar. P tambah R positif, P nya positif, R nya negatif. Ini positif, ini negatif. Positif tambah negatif pasti positif enggak? Enggak lah ya. Bisa jadi positif, bisa, tapi tidak pasti. P kurang Q, P nya positif, Q nya positif. P kurang Q tidak tahu ya, tidak tahu. Maksudnya bisa aja positif, bisa negatif, bisa nol. Terus dilanjutin sini udah pastilah hasilnya tidak pasti benar ini ya kan. Bagian sini aja udah nggak tahu. P tambah Q ya, yang ini P tambah Q udah pasti positif. Terus dikurang R, R itu sendiri negatif. Berarti jadinya nih positif tambah positif jadinya. Karena kalau R nya minus, min R kan jadi positif. Jadi kalau tambahin pasti positif, pasti. Jadi satu-satunya yang benar, yang pasti benar adalah 4 ya. Hanya 4 yang benar, berarti itu jawabannya D. Oke, gampang kan? Kita lanjutkan. Ke soal nomor 17. Oke, bilangan real Y memenuhi pertidaksamaan 6 kurang 5Y lebih dari 2 tambah 3Y. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar, yaitu min 3 terhadap min 8Y. Oke. Nah, pertama untuk yang diketahuinya 6 min 5Y lebih dari 2 tambah 3Y. Lalu ditanya
minus 3 terhadap min 8Y gradient siapa? Pertama, dari yang diketahui ini kita masih bisa sederhanakan ya. Kita pindah ruas, berarti 4 lebih dari min 8Y, pas ya. Atau kita pindahin ke kiri aja yang Y nya ya, berarti min 3Y ke sini jadinya min 8Y lebih dari 2 kurang 6 minus 4. Nah, jadi ternyata min 8Y itu lebih dari min 4. Kalau di min 8Y lebih dari min 4, berarti kalau kita daftarkan bilangannya ya, min 8Y itu berarti adalah bisa ya, bisa min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya, bahkan masih bisa juga min 3,5, kan nggak harus bulat ya, kan dia tidak bilang Y nya harus bulat. Jadi bisa min 3,5, bisa minus 3, bisa min 2, dan seterusnya gitu. Berarti kalau gitu berarti bisa saja si min 8Y ini nilainya lebih dari min 3, bisa juga sama dengan, bisa juga min 8Y lebih kecil. Sehingga jawabannya berarti adalah tidak dapat ditentukan ya. Tidak dapat ditentukan, di pilihan yang cocok itu adalah opsi D. Paham ya? Kita lanjutkan ini ya. Nggak terasa ya. Nomor 18. Diketahui Y di antara 12 dan 18. Lalu P dan Q seperti di soal ya. Manakah hubungan yang benar? Oke. Nomor 18. Jadi Y-nya di antara 12 dan 18. Lalu ditanya P terhadap Q. Nah, Y tambah 18 per Y, Y tambah 12 per 12. Nah, kita bisa saja substitusi angka ya, tapi kalau substitusi angka itu kita harus hati-hati, apakah kita cukup pilih satu atau harus macam-macam pilihnya. Oke, tapi sebelum itu kita sederhanakan dulu aja si yang ini ya. Ini bisa kan, ini kan sama aja dengan Y per Y tambah 18 per Y, jadi 1 tambah 18 per Y, Y per 12 tambah 1. Nah, berarti kalau kita membandingkan ini, cukup yang kita bandingkan itu adalah yang ini sama yang ini, karena kan ini sama-sama ada plus satunya, jadi cukup pembedanya aja. Membandingkan pecahan itu bisa dengan cara dikali silang, jadi hubungan ini sama aja dengan hubungan 18 kali 12 terhadap Y kuadrat ya. Nah, 18 kali 12 kan berarti adalah 120, 80, 216 ya, terhadap Y kuadrat. Karena Y nya di sini biar jadi Y kuadrat berarti tinggal dikuadrati semua. Y kuadratnya berarti diantara 12 kuadrat kan 144, 18 kuadrat itu 324. Nah, jadi nilai kuadrat itu bisa di antara ini. Nah, berarti 216 terhadap Y kuadrat, apakah 216 pasti lebih dari Y kuadrat? Tidak. Tapi bisa lebih besar, bisa lebih besar, bisa nilainya lebih kecil, bisa nilainya lebih besar terhadap Y kuadrat ya. Jadi ini jawabannya tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. D lagi. Kita lanjut ke nomor 19. Jika Y adalah bilangan positif, apakah XY ditambah X tambah Y lebih dari 0? Pernyataan 1, X lebih dari Y. Pernyataan 2, X kurang dari 0. Oke, kita jawab ya. Jadi
nomor 19 pertanyaan yang harus dijawab itulah apakah XY ditambah X tambah Y akan lebih dari 0, ini kan. Pernyataan 1 ya, berarti Y positif kan selalu diketahui tadi di awal ya. Lalu X lebih dari Y. Karena Y lebih dari 0 dan X itu lebih dari Y, itu berarti artinya X itu juga lebih dari 0. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Berarti tadi kan pertanyaannya apakah XY ditambah X tambah Y lebih dari 0, gini kan. Nah berarti kan X kali Y udah pasti positif ya kan. X tambah Y juga positif. Berarti kalau ditambahin ini positif ini. Jadi apakah bisa kita jawab pertanyaan ini dengan jawaban ya atau tidak? Atau apa jawabannya? Iya kah, tidak kah? Atau bisa iya, bisa tidak? Apakah positif? Iya, benar. Benar, pasti positif. Sehingga berarti itu artinya pernyataan 1 cukup. Iya jawabannya ya kan? Sehingga artinya berarti pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Maaf. Oke, ya. Pernyataan 2. Pernyataan 2 syarat ini kan selalu berlaku ya. Kemudian X-nya negatif. Nah, dengan cara yang sama ya. Apakah XY ditambah X tambah Y positif? Pertanyaan. Berarti kalau begini XY udah pasti, X kali Y pasti negatif. Kalau X tambah Y gimana? Tidak tahu. Bisa positif, bisa negatif. Jadi apakah nanti kalau ditambahkan negatif ditambah ini pasti positif? Bisa jadi. Bisa iya, bisa tidak, ya kan? Bisa benar, bisa salah. Bisa iya, ya kan? Bisa juga tidak. Nah, kalau kayak gini jawaban, kualitas jawabannya kan ini artinya bahwa pernyataan tersebut tidak cukup. Ya, jadi 2 tidak cukup. Jadi apa tadi? 1-nya cukup, 2 tidak cukup. Kalau pilihan yang biasa ini berarti jawabannya adalah A. Nah, tetap harus dibaca pilihannya ya. Yang A pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Iya, jadi itu A jawabannya. Oke, nomor terakhir ya. Berapakah hasil dari P kuadrat min Q kuadrat? Nomor 20. P kuadrat min Q kuadrat sama dengan berapa? Ya. Atau ini tentu sama aja dengan P min Q dikali P tambah Q berapa? Ya kan, karena Q kuadrat min Q kuadrat itu kan pemfaktorannya ini. Oke. Pernyataan 1. Kalau P tambah Q itu sama dengan 2P. Oke. Nah, yang diketahui ini kan masih bisa kita sederhanakan ya. P-nya pindah ruas, berarti jadinya ini sama saja dengan Q sama dengan P. Nah, Q itu nilainya sama kayak P. Nah, kalau gini kan jelas ya, bahwa nanti kalau Q itu sama dengan P, berarti P hasilnya ini pasti 0 ini. Atau kesinilah ya, kalau Q sama P pastilah pengkurang Q 0. Sehingga berarti pertanyaannya tadi P kuadrat min Q kuadrat berapa, jawabannya 0 ya. Sehingga pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab ya. Sehingga 1 itu cukup. Pernyataan 2. P tambah Q nya 0. Nah yang ini P kuadrat min Q kuadrat itu kan sama dengan ini pemfaktorannya. Nah bagian sininya 0 nih. Berarti 0 kali ini 0 nanti. Sehingga berapakah P kuadrat min Q kuadrat? 0 juga. Jadi terjawab juga dengan pernyataan 2 saja. Berarti 2 cukup. Sehingga jadinya apa tadi?
Satu cukup, dua saja juga cukup. Nah, ini jawabannya yang mana di A, B, C, D, E? Nah, tinggal baca pilihannya ya. Yang D, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab, pernyataan dua saja pun cukup. Oke. Ya, itu ya untuk PK. Silahkan dipelajari lagi, silahkan kasih komen ya kalau ada yang bingung ya. Thank you, makasih semua, selamat siang.